Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto dengan NIM 21031012, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dengan materi tentang wirausaha era revolusi industri 4.0 untuk memenuhi mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baik, masuk pada pokok pembahasan presentasi saya kali ini, yaitu mengenai wirausaha pada era revolusi industri 4.0. Industri 4.0 ini menuntut berbagai perubahan dan transformasi ekonomi yang terjadi di tanah air, yang mengarah pada arah dan kebijakan ekonomi yang mulai diarahkan pada pengembangan dan pendidikan vokasi. Hal ini tentu saja mengharuskan para bisniswan atau wirausahawan untuk ambil bagian sekaligus beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut. Kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0 ini mau tidak mau kegiatan bisnis wirausahawan atau industri apapun itu termasuk kelas usaha, bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha harus kita dapat bergerak dengan cepat serta ikut serta beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri karena kita tidak dapat berada di satu tempat saja dalam berwirausaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu arti dari revolusi 4.0 itu sendiri. Pasti ada yang bertanya-tanya gitu, apa sih revolusi 4.0 itu gitu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskannya. Revolusi 4.0 itu merupakan era disruption, yaitu era di mana cara kerja kita itu berpindah yang awal atau berubah yang awalnya itu konvensional menjadi modern gitu, dengan melakukan pendekatan digital. Nah, lalu benar gitu, kita dianggap sebagai suatu tantangan baru dalam dunia industri dan apa pula kaitannya dengan kita 4.0 itu. Nah, 4.0 itu adalah generasi kita sekarang gitu. Itu sangat aware dengan kita saat sekarang ini. Nah, selain dari tantangan ekonomi gitu, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan gitu adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan. Nah, perubahan ekonomi ini secara koherensif atau secara menyeluruh. Yang kedua adalah sebagai langkah penting gitu untuk memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang mau tidak mau kita ketinggalan gitu kan, yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0 dan 3.0. Nah, itu makanya kita harus berusaha gitu untuk masuk pada wirausaha di era revolusi 4.0 ini. Walaupun kita sebenarnya agak ketinggalan nih satu angka dengan negara Jepang, di mana mereka juga udah memakai wirausaha revolusi 5.0. Tapi di situ kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mencoba untuk menerapkan 4.0 ini supaya tidak ketinggalan jauh dari negara lainnya, agar hal-hal ini lebih efisien gitu dan produktif gitu. Di sini saya mencoba untuk mengambil contoh revolusi 4.0 ini, yaitu revolusi 4.0 ini otomatis itu jelas berada pada fase 4.0
itu misalnya itu vintage. Misalnya kemudian konsumen itu digital seperti startup. Nah, seperti Gojek, Gokar, kalau dibandingkan dengan taksi itu tidak berlaku lagi, di mana semua orang gitu kan menggunakan teknologi gitu kan dari produk-produk yang dihasilkannya, supaya untuk bisa memajukan dari usaha-usaha yang mereka lakukan gitu. Baik, selanjutnya berbicara soal transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Kita otomatis berbicara bagaimana sebenarnya transformasi itu. Transformasi kebijakan di bidang ekonomi yang seharusnya itu difokuskan untuk merubah ekonomi yang awalnya itu berbasis sumber daya alam yang selama kita gunakan menjadi atau berubah ke ekonomi yang berbasis nilai tambah, yaitu industri manufaktur dan jasa. Jadi, kalau dulu kita itu memfokuskan memakai sumber daya alam atau berbasis sumber daya alam, nah kalau ini yang terus kita gunakan itu akan habis gitu. Nah, pada saat revolusi 4.0 ini, garapan kita itu fokus pada di SDA, tapi pada ekonominya kita berbasis nilai tambah, industri manufaktur dan jasa. Dari proses SDA ke nilai tambah ini perlu transformasi untuk meningkatkan daya saing gitu. Siapa sih yang melakukannya? Yaitu sumber daya manusia gitu. Sumber daya manusia itu seperti kita gitu kan, yang merespon pergeseran struktur ekonomi dari struktur ekonomi tersebut, dari jasa, terus perkembangan teknologi dan tantangan lainnya. Dari industri manufaktur tadi yang kita anggap sebagai sebuah isu bahwa kontribusi PDB harus menurun, yang penyebabnya karena pengawasan teknologi yang sangat rendah, dan penyebab yang keduanya yaitu karena labor market di Indonesia ini yang belum efisien. Kemudian perlu dilakukan apa gitu dalam manufaktur ini? Yang perlu dilakukan dalam manufaktur ini yaitu semacam revitalisasi industri manufaktur. Yang kedua yaitu sektor jasa. Sektor jasa itu memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB. Kontribusinya itu besar, namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebab yang pertamanya yaitu tenaga kerja yang masih rendah pendidikannya, yaitu diantaranya sekitar 58% sampai 65%. Penyebab yang kedua yaitu investasi rendah di Indonesia. Nah, ada pula gitu tantangan-tantangan yang sekaligus peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan di zaman atau fase revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama yaitu globalisasi. Selanjutnya ada pula tantangan-tantangan yang sekaligus menjadi peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan di zaman atau fase revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama yaitu globalisasi. Di era globalisasi ini mau tidak mau kita akan masuk ke wilayah itu, seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi, khususnya di era revolusi 4.0 ini kaitannya adalah dengan digital. Yang ketiga yaitu bonus demografi. Artinya apa? Kalau yang tiga ini menjadi tantangan atau peluang yang kita anggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan zaman di era evolusi 4.0 ini, yaitu mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi, dan bonus demografi. Lalu ada pula kebijakan-kebijakan yang harus kita lalui gitu. Kebijakan seperti apa? Yang pertama yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur. Yang kedua kebijakan
fiskal. Yang ketiga itu kebijakan perdagangan. Yang keempat perbaikan iklim usaha. Yang kelima bantuan sosial. Ada hal-hal yang dapat bisa kita lakukan melalui pengembangan sumber daya manusia di era evolusi 4.0 ini. Yang pertama yaitu mitigasi otomatisasi. Yang kedua penyiapan future work atau skill. Jadi kita tuh harus ada penjelasan atau kejelasan bagaimana gitu menyiapkan future work ini termasuk skillnya. Yang ketiga yaitu ada ekosistem inovasi. Melalui apa? Yaitu melalui vokasi, insentif, pajak bagi industri pengembangan vokasi. Jadi kita itu fokus ke arah bidang vokasi dan hal itu sudah berkembang pada saat sekarang ini. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai kewirausahaan di era revolusi 4.0. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan pengucapan. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.